bersama kita. Boleh tepuk tangannya? Selamat sore Mas Garin. Ya, selamat sore juga sahabat-sahabat muda semua. Salam sejahtera semuanya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat-sehat sekali. Oke Mas Garin, di hari ini kita akan berbincang banyak dengan Mas Garin dan juga dengan teman-teman muda semua di sini, dan tentunya kita akan ngobrol soal yang tidak jauh-jauh dari film nih, soal produksi dan juga distribusi film Indonesia. Nah, Mas Garin sendiri sudah memulai karir sejak awal 90-an dalam film-film yang sampai sekarang kita catat sebagai film penting di Indonesia, dan sampai hari ini juga terlibat banyak sekali produksi film dan juga menemukan talenta-talenta baru. Kalau saya boleh sebut, Riri Riza juga salah satu mungkin talenta yang Mas Garin, di bawah didikan Mas Garin juga, dan tentu masih banyak lagi. Saya boleh bertanya ini, kira-kira kesibukan terakhir ini sebagai sutradara ataupun produser apa nih Mas? Ya, ini kan kebetulan temanya kan tentang digital ya. Jadi sebetulnya setiap orang, bahkan saya pun sampai usia berapapun itu akan di setiap periode itu masuk ke ekosistem baru. Sekarang ekosistemnya digital gitu. Dan untuk kita bisa survival adalah seperti seorang petani kan. Kalau dia masuk ke suatu iklim baru, maka dia harus mencoba seluruh ekosistem itu. Ekosistem sekarang kan termasuk ada OTT, kemudian ada kemajuan pada handphone, kemudian ada vlog, ada YouTube dan sebagainya. Dan semuanya adalah interkonektivitas dengan internet gitu. Maka ketika saya masuk di era ini, Anda kan bisa lihat saya membuat karya yang ikut di dalam semua sistem itu. Misalkan kalau Anda nonton Perfect Fit yang latar belakangnya Bali, meskipun saya penulis skenario dan desain produksi, saya ikut untuk mengetahui ekosistem OTT internasional Netflix di dalam banyak aspek. Misalnya aspek security datanya, flow industrinya gimana, syarat-syaratnya seperti apa pada hak cipta dan sebagainya. Saya harus tahu betul di ekosistem baru OTT ini, seperti di Netflix, Hotstar. Kemudian kalau Anda lihat apa yang disebut dengan karya-karya Oppo kemarin, Oppo membuat karya-karya dan saya membuat karya yang disebut siklus, tapi saya menggunakan kamera vertikal. Jadi tidak horizontal, tapi seperti handphone, kamera vertikal yang sebenarnya bioskopnya baru satu di Paris. Dan dalam kamera vertikal yang tidak horizontal, maka cara-cara bikin artistik, cara-cara ngedit sambungannya juga berbeda dengan yang horizontal biasa. Saya membuat karya itu untuk mengetahui kemampuan handphone sebagai kamera dengan komposisi vertikal. Atau kemudian saya membuat karya teater, mix teater ya, Planet Element, yang sudah di Berlin, kemudian ada di berbagai negara, yaitu ada gabungan choir, visual, teater dan dance misalkan. Itu menjadi film expanded film gitu. Semua kemudian saya coba untuk memahami ekosistem baru ini. Dengan memahami ekosistem baru ini, termasuk kalau Anda lihat seri Siti Nurbaya dari Galeri Indonesia Kaya Jarum, itu saya juga supervisi untuk program itu, dan penontonnya untuk YouTube yang sampai waktu itu 20 juta ya, itu sangat besar sekali misalkan. Dan sekarang seri keduanya adalah Ismail Marzuki. Kita nanti saya pulang tanggal 13 harus ada audisi untuk pemain-pemainnya. Oke. Cara beriklan Siti Nurbaya lewat sistem casting yang terbuka, PR, lalu sistem audisi yang terbuka dan terus menerus sampai kemudian mengembangkan suatu YouTube sendiri, saya juga harus pelajari